Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bersama dengan Lab Makanan Ternak FK UNER, kali ini kita akan membahas tentang silase hijauan. Silase adalah suatu proses pengawetan hijauan dengan mempertahankan kondisi supaya masih tetap segar, dengan tujuan supaya selera makan ternak yang mengkonsumsi hijauan ini tetap bagus, tidak berkurang, sehingga ternak seolah-olah mengkonsumsi hijauan segar. Prinsip dalam pembuatan silase adalah ketika hijauan makanan ternak ini masih muda, maka nutrisi-nutrisi yang berasal dari tanah dan diserap oleh tumbuhan kemudian dilakukan fotosintesis, maka nutrisinya akan tersimpan di dalam batang dan daun tanaman. Tetapi ketika tanaman itu sudah mulai menua, kemudian keluar bunga dan biji, maka nutrisi yang ada di batang dan daun ini akan dibawa ke biji, dan semakin tua tanaman, maka akan semakin banyak nutrisi yang dibawa ke biji. Sehingga ketika biji ini sudah cukup matang, sudah cukup masak, boleh dikatakan hampir seluruh nutrisi yang ada di dalam batang dan daun tanaman habis. Yang tersisa hanya serat kasar. Oleh sebab itu, ketika kita mau membuat silase, maka hijauan yang akan digunakan dipilih hijauan yang masih muda, yang belum mengeluarkan bunga, dengan harapan nutrisinya masih banyak. Kemudian hijauan ini kita bikin silase dengan cara menumbuhkan bakteri asam laktat di dalam hijauan tersebut. Ketika bakteri asam laktat ini mulai memproduksi asam laktat, maka asam laktat ini akan membuat pH di dalam hijauan itu menjadi turun, sehingga bakteri-bakteri perusak atau bakteri pendegradasi tanaman akan mati. Nah, bagaimana cara menumbuhkan bakteri asam laktat? Karena bakteri asam laktat ini bersifat amilolitik, maka kita bisa memberikan bahan pakan yang banyak mengandung amilum, contohnya adalah tepung jagung, dedak padi, maupun molasis. Ketika kita berikan bahan makanan ini, maka bakteri asam laktat akan tumbuh dengan bagus, dia akan banyak memproduksi asam laktat, sehingga bakteri perusak akan mati. Nah, cara memproses hijauan pakan ternak menjadi silase, yang pertama adalah hijauan ini kita layukan dulu supaya kadar airnya berkurang. Kemudian kita potong-potong, kita sediakan juga dedak padi atau molasis. Jadi kalau hijauannya sebanyak 1 kilo, dedak padinya bisa menggunakan 50-100 gram. Kalau kita gunakan molasis, kita gunakan 20 gram saja. Kemudian kita campurkan secara merata, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara, bisa menggunakan plastik atau bisa menggunakan drum, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memasukkan campuran hijauan dengan pengawetnya, kita tekan-tekan sepadat mungkin untuk menghilangkan udara, sehingga kondisi anaerob bisa tercapai. Setelah itu kita simpan selama 3 bulan, dengan harapan produksi asam laktatnya itu maksimal, sehingga bakteri perusak akan mati secara sempurna.
dalam praktikum kali ini kita gunakan rumput sebanyak 1 kilo, ya, 1 kilo, kemudian dedak padinya 50 sampai 100 gram, sedangkan tetes ini adalah sebagai alternatif gitu ya. Dicampur ya, jadi dedak padi dicampur dengan tetes ini nantinya sebagai media pengembangbiakan bakteri amilolitik atau bakteri penghasil asam laktat. Nah, bakteri penghasil asam laktat ini digunakan supaya dengan asam laktat yang diproduksi itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam rumput. Maksudnya itu bakteri yang bisa menghancurkan rumput gitu ya, atau mungkin kita mengenalnya sebagai bakteri pembusuk ya. Nah, kalau media pengembangbiakan bakteri asam laktat atau kita mungkin mengenalnya sebagai bahan pengawet ini ya, sudah dicampur merata, maka kita bisa menambahkan di dalam rumput yang akan kita bikin silase ya, kita campur merata ya. Kita campur merata seperti ini. Nah, kemudian diaduk supaya bisa merata di seluruh bagian-bagian rumput ya, supaya nanti mikrobanya itu bisa beraktivitas di seluruh rumput yang ada secara merata ya, supaya homogen ke seluruhnya ya. Nah, kalau sudah homogen, sudah tercampur merata, kemudian bisa kita simpan, kita masukkan ke dalam silo. Nah, cuma dalam praktikum yang berongga, tidak ada udara ya. Ini ya, ini jadi ini dimasukkan ke dalam silo plastik ya, dalam silo plastik. Nah, kemudian perhatikan di pojok-pojoknya. Jadi di pojok-pojoknya ini ditekan ya, pojok-pojoknya itu supaya udaranya itu berkurang ya, udaranya hilang, nggak ada itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan semuanya, terus ditekan supaya udaranya itu habis ya, udaranya itu seminimal mungkin ya. Jadi ditekan-tekan gitu yang kuat ya. Nah, kalau sudah dirasa sudah padat gitu ya, kemudian ditutup secara rapat ya. Ya, jadi udaranya itu dibuat seminimal mungkin ya, udaranya dibuat seminimal mungkin. Nah, ini supaya tidak ada oksigen ya, atau oksigennya itu minim ya. Oke. Nah, ini kemudian diikat ya, diikat. Setelah itu kita bisa simpan silase ini lebih lama lagi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sebelum kita berikan kepada ternak, kita perlu cek kualitasnya dulu. Nah, silase yang bagus, baunya itu segar, agak asam,
tidak ada jamur, dan warnanya tetap kehijauan. Demikian proses pembuatan silase yang berasal dari hijauan, supaya bisa diterapkan di lapangan mungkin dengan volume yang lebih besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.